Mahkamah Konstitusi memutuskan memenuhi permohonan penghapusan ambang batas atau presidensial threshold 20% Capres-Cawapres. Putusan MK ini membuka peluang setiap partai politik mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidensial threshold 20% membuka peluang seluruh partai politik peserta pemilu bisa mengusung calon. Sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, calon presiden dan calon wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik harus memenuhi syarat ambang batas 20% jumlah suara parpol atau 25% jumlah kursi di parlemen. Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Praktis putusan MK tersebut menuai respon beragam. Kendati menghormati ketok palu MK, namun PKB dan Partai Golkar mengaku belum mengambil keputusan terkait langkah ke depan. Semua menyambut ke cairnya demokrasi, tapi kita juga punya pengalaman. Kalau terlalu banyak calon yang nggak realistis juga buang-buang. Kalau PKB nggak apa-apa, kan? Ya tentu. Punya kursi parlemen juga. Kan syaratnya nggak pakai syarat ini. Semua partai besar juga di DPR gitu, guys. Berarti membaca ini sebagai potensi untuk memajukan kader sendiri begitu. Ya, pasti semua menyambut. Tapi kan keputusan MK memang bersifat mengikat final and binding. Jadi PKB sendiri happy gitu ya, Gus, kalau dengan keputusan MK ini? Iya, semua keputusan MK nggak ada yang nggak happy. Kalau nggak happy gimana keputusan penting? Berarti Gus bisa maju nih, Gus, untuk kemarin juga bisa maju. Kemarin juga maju. Nanti maju, ya belum tahu, masih panjang. Trauma enggak itu? Trauma kalah. Yang pertama, kita menghargai proses keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidensial threshold. Sekalipun memang kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang. Tapi apapun yang diputuskan oleh MK, ya kita hargai. Hal senada juga berlaku bagi PAN dan Partai Demokrat yang mengaku masih fokus berjuang bersama dalam pemerintahan Prabowo. Kita hormati, tentu nanti pembuat undang-undang akan menyadur hasil putusan MK itu. Artinya tahun 2029 insya Allah itu akan berlaku. Jadi PAN sangat menghormati. akan menyaring kader-kader potensial untuk diusung itu, ada nggak rencana? Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang. Yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN 3 kali dukung. Tentu kami menyambut baik keputusan ini ya, keputusan MK ini, karena tentunya memberikan ruang yang lebih luas bagi setiap anak bangsa yang ingin ikut dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Hanya hari ini sikap kami tegas dan jelas. Demokrat fokusnya bagaimana menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Dan kami berjuang bagaimana ke depannya di 2029 nanti kami bisa menjadi partai 3 besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun menyambut baik putusan MK. Jokowi menyebut putusan tersebut bisa memberi harapan baru bagi demokrasi di Indonesia. Ya, itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Banyak alternatif calon Bang ke depan. Ya, harapannya kan seperti itu. Sehingga
Nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Kendati demikian, anggota Komisi 2 DPR RI dari Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan banyak hal yang harus dirapikan untuk mendukung putusan MK ini sehingga tidak terjadi tambal sulam dalam aturan proses pemilu. Banyak hal lagi yang harus kita rapihkan ya untuk memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini supaya memang putusan ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik ya. Tidak juga tambal sulam, tidak juga menimbulkan masalah yang baru, yang kemudian kerjaan kita nanti setiap mau pemilu mengganti-ganti aturan-aturan saja. Penghapusan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold bakal membuka babak baru sistem politik di Indonesia. Selain dinilai dapat memperkuat demokrasi, bukan tak mungkin langkah ini menjadi peluang bagi kader potensial parpol untuk tampil sebagai pemimpin nasional. Tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu. Berikut adalah putusan MK pada perkara nomor 62/PUU 12/2024. Bisa berikut uji materi presidensial threshold di Mahkamah Konstitusi. Perkara nomor 62/PUU 12/2024. Materi gugatan yaitu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana dalam isinya yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Amar putusan yang dibacakan MK menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.